Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله. وبسند المتصل للإمام النووي وبه إليه قال. الحديث الحادي والعشرون. Hadis yang ke-21. An Abi Munzir Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala. Dari ayahnya Munzir, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau. Qala, beliau berkata, kana rajulun, pernah ada seorang laki-laki, la a'lamu rajulan, aku tidak mengetahui lelaki tersebut, ab'ada minal masjidi minhu, aku tidak mengetahui ada seorang laki-laki yang rumahnya lebih jauh ke masjid daripada laki-laki tersebut. Aku tidak mengetahui seseorang atau seorang laki-laki yang rumahnya lebih jauh daripada orang laki-laki tersebut dari masjid. Wa kana, dan orang tersebut la tuqti'uhu salatun, tidak pernah terlewat salat jamaah di masjid. La tuqti'uhu salatun ay la tafutuhu salatun ma'al jamaah fil masjid, tidak pernah terlewat salat jamaah di masjid. Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, au faqultu lahu, atau aku mengatakan kepada dia. Ada syak di sini dari rawi, ada keraguan-raguan. Apakah Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang mengatakan demikian atau orang lain yang bertanya kepada lelaki tersebut? Lawistaraita himaran tarkabuhu fi zulma, andai kata kau membeli keledai agar kau bisa naiki fi zulma, di malam yang gelap gulita, wa fir ramda, dan ketika keadaan sangat-sangat panas atau ketika tiba musim panas, wa fir ramda, dan pada ketika musim panas. Faqala, maka lelaki tersebut mengatakan, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjidi, tidak membahagiakanku, niscaya rumahku berada di samping masjid. Inni uridu ayyaktuba, sesungguhnya aku berkeinginan atau aku ingin ayyuktabali mamsyaya ilal masjid, aku ingin agar dicatat pahala kebaikan jalanku menuju masjid, warujui, dan pulangku, iza raja'tu ila ahli, ketika aku kembali kepada keluargaku, dan pulangku, rujui ay rujui minal masjid, ketika aku pulang dari masjid, ya, menuju keluarganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qad jama'allahu laka zalika kullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu itu semuanya. Maksudnya apa? Tiap-tiap dia jalan ke masjid sama pulang dari masjid, Allah catat semuanya kebaikan. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat, innalaka mahtasabta, sesungguhnya untukmu apa yang kau niatkan.
Ar-ramda al-ardul lati asabah al-harru syadid, tempat yang terkena musim panas yang sangat. As-sani wal ishrun, yang ke-22, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan, ada 40 jenis macam kebaikan. Ya, khuslatan ay khuslatul bir awil khair. Jenis kebaikan. Jadi ada 40 jenis kebaikan. A'laha manihatul anaz, paling tingginya itu manihatul anaz. Apa itu manihatul anaz? Jadi ada orang, dia punya kambing betina yang sudah bisa diperah susunya. Kemudian ada orang minta, ya, dari kambing tersebut dikasih tuh kambing, udah minum sepuasnya. Itu namanya manihatul anas. Itu paling tinggi jenis kebaikan. Ma min amilin, tidaklah ada seorang yang berbuat atau mengerjakan ya'malu bi khoslatin minha, ya, dengan salah satu jenis kebaikan tadi dari yang 40. Minha minit taba'id, sebagian. Raja sawabiha, mengharap pahalanya. Wa tasdiqa mau'udiha, dan membenarkan apa yang dijanjikan bagi orang yang berbuat baik. Illa adkhalallahu bihal jannah, kecuali Allah masukkan dia ke surga. Rawahul Bukhari. Al-maniha ayyutiyahu iyyaha liyakula labanaha summa yarudduha ilaihi. Jadi dia beri itu kambing perempuan, ya, yang sudah punya susu, liyakula labanaha, agar diminum susunya, summa yarudduha ilaihi, kemudian dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. As-salis wal ishrun, yang ke-32, an Adi bin Hatim, dari Sayyidina Adi bin Hatim, anhu qala, semoga Allah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah ridha terhadap beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sepotong kurma. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala, dan di dalam riwayat lahuma maksudnya Al-Bukhari wal Muslim, dan dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lahuma maksudnya Al-Bukhari wal Muslim, anhu an Adi bin Hatim qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tiadalah, ya, salah seorang dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada penerjemah antara Allah dan orang yang diajak dia dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu, maka kemudian orang tersebut, ya, melihat sisi kanannya. Fala yara illa ma qaddam, dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dia lakukan dari perbuatan yang saleh, dari amal baik. Wa yanzuru ash'ama minhu, dan dia melihat sisi kirinya. Fala yara illa ma qaddam, dia juga tidak melihat kecuali apa yang dia telah lakukan dari perbuatan buruk. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia melihat di sisi depannya. Fala yara illa nar, dia tidak melihat kecuali neraka. Tilqa wajhi, di hadapan wajahnya.
fattaqun nara, kata Rasulullah, maka takutlah neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sepotong korma. Faman lam yajid, kalau dia tidak dapatkan itu, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang bagus. Ar-rabi wal ishrun, yang ke-24. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah akan ridha terhadap seorang hamba ay ya'kula al-aklata fayahmadu 'alaiha, ketika dia sedang makan al-aklah. Al-aklah itu makanan siang atau makan petang hari. Itu maksudnya al-aklah. Nanti di situ dijelaskan. Tidaklah seorang hamba yang sedang memakan, baik makan siang ataupun makan petang, fayahmaduhu 'alaiha, dan hamba tersebut memuji Allah atas makanan yang dia makan. Aw yashrabu syurba, atau dia minum minuman. Fayahmadu 'alaiha, dan si hamba tadi memuji Allah Subhanahu wa taala 'alaiha, atas minuman yang dia minum. Allah ridha. Wal akla bi fathil hamzah, al akla bi fathil hamzah wa hiya al ghadwa awil ashwah, yaitu makan siang, makan pagi atau makan petang hari. Kalau ghadwa makan pagi hari atau makan sarapan atau makan petang hari. Akla bi fathil hamzah, makanan yang dimakan pada pagi hari atau petang hari. Kalau al-uklu bidammil hamzahnya, al-uklu itu al-mashrub awil makul, sesuatu yang dimakan atau yang diminum. Makanya ketika kita berbicara masalah definisi Ramadan, ya sebenarnya bukan masalah al-imsak anil akli, tapi al-imsak anil ukli, itu yang dikatakan oleh ulama. Ya, bukan anil akli. Itu ada di dalam kitab Dinas Baijuri. Karena kalau akli itu ada fi'il fa'ilnya. Ya. Maksudnya yang dimaksud di situ menahan sesuatu, ya. Menahan enggak makan dan tidak minum, atau memasukkan suatu makanan atau suatu minuman. Itu yang dimaksud. Al-ukli kalau di Ramadan, di bab puasa. Al-khamis wal ishrun, yang ke-25. Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu an, semoga Allah ridha terhadap beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, atas tiap-tiap muslim itu sesuatu yang disedekahkan. Qala araita illam yajid, Abu Musa al-Asy'ari beliau bertanya ke Rasulullah, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah kalau dia tidak menemukan sesuatu yang dia sedekahi? Ya'malu bi badanihi, dia bekerja dengan badannya, fayanfa'u nafsa, dia memberikan manfaat untuk dirinya, wa yatasaddaqu, dan dia bersedekah. Qala araita illam yastati, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah kalau dia tidak mampu demikian, enggak mampu untuk bekerja? Qala yu'inu zal hajatil malhuf, dia menolong orang yang sangat-sangat butuh pertolongan. Al-malhuf itu al-muttar, kepepet, benar-benar terdesak. Qala araita illam yasati, bagaimana pandanganmu kalau dia tidak mampu? Qala ya'muru bil ma'rufi awil khair, maka dia memerintahkan untuk berbuat baik. Qala araita illam yaf'al, bagaimana kalau dia tidak melakukan yang demikian ya Rasulullah? Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah kalau dia tidak kalau dia tidak melakukan yang demikian, tidak ya'mur bil ma'ruf?
Qala yumsiku anisyar, dia menahan dirinya tidak berbuat jahat. Fa innaha sadaqah, maka sesungguhnya itu adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-21. Abi Munzir ini julukan buat Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Abi Munzir ini julukan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Umar julukin beliau dengan Abu Tufail, anaknya. Ya. Kalau Nabi julukin beliau dengan Abul Munzir. Abil Munzir. Kalau Sayyidina Umar julukin beliau dengan Abi Tufail. Ya. Beliau termasuk sahadat yang berbaiat dengan Rasulullah, bai'ah Aqabah Tsaniyah. Ya, bersama dengan 70 orang dari golongan Ansar. Dan beliau termasuk sahabat yang ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak peperangan, terutama perang Badar. Meriwayatkan dari Rasulullah sebanyak 164 hadis. Dan beliau termasuk sahabat yang mempunyai keutamaan luar biasa. Di antaranya ya, yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim dari Sayyidina Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ketika turun firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Tahu kan tuh ayat di juz Amma? Rasulullah mengatakan, amarani Allah azza wa jalla an aqra'u alaika. Allah memerintahkanku untuk membaca ayat ini di hadapan engkau, ya Ubay bin Ka'ab. Dan ini merupakan satu kedudukan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Allah yang memerintahkan Nabi untuk baca ayat ini di hadapan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan beliau wafat di kota Madinah, dikubur juga, dimakamkan di kota Madinah. Ada yang mengatakan tahun ke-30 di khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi pada masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan beliau wafat. Nah, kata Abu Utsman al-Asfahani, ini pendapat yang benar, bahwasanya beliau wafat pada khilafah Sayyidina Utsman, di masa khilafah Sayyidina Utsman. Tapi Al-Imam Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan, menurut pandangan ulama, menurut pandangan kebanyakan ulama, bahwasanya beliau wafat di khilafahnya Sayyidina Umar. Yang dapat kita istimbat daripada hadis ini, bahwasanya yang pertama, besar pahala itu tergantung jeripayah seorang hamba dalam beribadah. Makin keras upayanya, maka makin banyak pahalanya. Yang kedua, dorongan untuk salat jamaah di masjid, walaupun rumahnya jauh. Karena orang ini, beliau ketika ditawari oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya, kenapa engkau tidak beli himar agar kau bisa naikin, kalau malam gelap gulita enak, kalau umpama lagi musim panas enak. Kenapa? Kata beliau, aneh nggak bahagia kalau rumah aneh dekat sama masjid. Tapi yang aneh pengen, yang aneh kehendaki, rumah aneh jauh dari masjid, biar tiap-tiap langkah kaki aneh itu dapat kebaikan atau catatan pahala di sisi Allah sampai menuju masjid. Begitu pulang ke rumah, begitu juga tiap-tiap langkah kaki aneh dapat catatan pahala. Walaupun rumahnya jauh dari masjid. Kemudian hadis ini juga menguatkan gak boleh kita mempersempit fasilitas umum. Gak boleh kita mempersempit orang, ya,
pada fasilitas umum. Dalam artian fasilitas umum kita pakai untuk kepentingan pribadi kita. Sebagaimana hadis yang kemarin. Diambil dari konteks lafaz hadisnya, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Ani enggak bahagia kalau rumah ani di samping masjid. Ini makin menguatkan hadis yang kemarin. Kedua, apa yang terakhir yang dapat kita istimbat daripada hadis ini, bahwasanya manusia atau seorang hamba itu diberi pahala ya atas perbuatannya sesuai dengan niat dan tujuannya. Kalau masih ingat hadis Arba'in Nawawi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Ini dua orang sahabi. Sayyidina Amr bin As sahabi, anaknya Abdullah juga sahabiyun jalil. Cuman perbedaannya, anaknya justru Sayyidina Abdullah ya. Ini yang masuk Islam pertama kali sebelum ayahnya. Jadi bisa anaknya masuk Islam baru ayahnya nyusul. Dan jarak umur antara beliau dengan ayahnya ini 12 tahun. Ya. Jadi sahabat yang umurnya dengan ayahnya ya 12 tahun atau enggak kacek jauh umurnya belasan tahun, itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Jadi muda ini. Nah, beliau ini dikenal termasuk sahabat yang banyak ilmunya, giat ibadahnya, paling rajin baca Qur'annya. Dan termasuk sahabat yang paling banyak ngambil ilmu, ngambil hadis dari Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah sendiri yang kita tahu sahabat paling banyak ngambil hadis, hadisnya masih kalah sama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Kita tahu kan di antara sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Pernah kita terjemahkan profilnya, biografinya pernah kita terjemahkan di pertemuan-pertemuan yang lalu di hadis Riyadhus Shalihin, pembahasan hadis Riyadhus Shalihin. Ini bahkan sampai Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, maka ahadun aktsar hadisan an Rasulillah minni ila Abdullah bin Umar. Enggak ada orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya lebih dari aneh kecuali Abdullah bin Umar. Paling banyak beliau. Jadi Sayyidina Abu Hurairah sendiri mengakui. Ya. Kecuali Abdullah bin Umar. Sampai Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kana yaktub wala aktub. Beliau menulis sedangkan aneh nggak bisa nulis. Sayyidina Abdullah hafalan. Beliau nulis juga, hafalan juga. Berapa riwayat hadis yang beliau ambil dari Nabi? Sebanyak 700 hadis. Jadi beliau ambil hadis atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 700, sebanyak 700 hadis. Pertanyaannya begini, kenapa lebih dikenal Sayyidina Abu Hurairah daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As? Padahal hafalannya lebih banyak. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah sendiri mengakui hafalannya lebih banyak daripada beliau. Tapi kenapa yang orang lebih kenal Sayyidina Abu Hurairah ketimbang Sayyidina Abdullah bin Amr bin As? Kata ulama di sini dijelaskan. Di sini jelaskan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As walaupun banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, ya, hanya saja beliau tinggal di Mesir, dan orang yang datang kepada beliau ya untuk menimba ilmu beliau cuma dikit. Makanya periwayatan beliau jadi dikit ketimbang Sayyidina Abu Hurairah. Paham? Karena orang yang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As untuk nimba ilmu itu cuma dikit. Makanya otomatis periwayatan hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin As sedikit, padahal paling banyak hafalan hadisnya. Beda dengan Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah tinggal di kota Madinah.
Kota Madinah pada waktu itu bahasanya itu tujuannya orang-orang muslim. Dari macam-macam arah pasti nyari kota Madinah. Paham? Itu permasalahan. Jadi perbedaan tempat. Kalau Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau hijrah ke Mesir. Orang yang nimba ilmu sama beliau cuma sedikit. Tapi kalau Abu Hurairah, beliau tinggal di kota Madinah. Orang yang nimba ilmu sama beliau itu banyak. Yang nimba ilmu sama beliau banyak. Makanya periwayatan hadis Sayyidina Abu Hurairah lebih sering kita dengar ketimbang Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sayang berarti. Luar biasa ilmunya tapi nggak ada yang apa yang ngambil cuman sedikit. Padahal Sayyidina Abu Hurairah mengakui. Beliau wafat di Mesir. Ya, dan umurnya pada waktu itu 72 tahun. Ya. Wafat di umur 72 tahun. Nah, di sini Nabi menjelaskan ada 40 jenis macam kebaikan. Ya. Paling tingginya, ente punya kambing perempuan, dia udah bisa keluar susunya, dalam artian dia sudah punya anak, otomatis kan bisa keluar susunya tuh. Terus kemudian ada orang minta, ada orang butuh, ente kasih, ini kambingnya ente kasih, tuh ambil sepuasnya. Ambil sepuasnya. Kelar dia ambil susunya, dibalikin lagi. Itu paling tinggi jenis kebaikan. Sama sapi gitu juga, nanti punya sapi di rumah piaraan, ada orang butuh, minta dong susu sapinya begini, kasih tuh sapi-sapinya, ambil sepuas-puasnya itu susu. Itu paling a'la nau'ul bir, paling tinggi jenis kebaikan kata Nabi. Uniknya di sini, sama Rasulullah tidak dikasih tahu apa sih itu 40 kebaikan. 40 jenis macam kebaikan itu apa aja. Cuman dijelaskan yang paling tinggi itu tadi, manihatul anas. Kenapa? Padahal nggak mungkin kalau Rasulullah nggak tahu. Mustahil Rasulullah nggak tahu. Rasulullah pasti tahu. Ya. Tapi kenapa kalau Rasulullah tahu tapi tidak disebutkan apa aja 40 jenis kebaikan ini nih, apa aja? Kenapa nggak disebutkan sama Rasulullah? Ya. Di sini dikatakan ya, Al-Imam Ibnu Battal bahwasanya apa? Beliau tidak menyebutkan ya, itu lebih manfaat buat kita. Gitu. Karena apa? Karena ada kekhawatiran kalau 40 macam itu disebutkan sama Nabi, nanti orang fokusnya di situ aja. Paham? Paham nggak? Makanya sama Rasulullah tidak disebutkan, tapi sama beliau didiamkan. Dijelasin aja, paling tingginya begitu. Ente punya binatang ternak, ada orang butuh susunya, ente kasih tuh kambingnya, ya, biar diambil sepuasnya. Habis itu kembalikan lagi ke ente, itu paling tingginya anwaul bir. Itu yang sebutin yang mana Nabi paling tinggi. Bahkan Sayyidina Hisan bin Sabit, beliau nih coba ngitung yang 40 ini apa aja modelnya. 40 jenis macam kebaikan ini apa aja. Beliau cuma nyampe 12 doang, nggak nyampe 40. Bisa ngitung yang 40, karena Nabi 40 nggak disebutkan. Sama Sayyidina Hisan coba diurai sama beliau, apa aja nih yang 40. Ternyata nggak nyampe 40, 12 doang beliau mampu untuk menyebutkan.
Ya, di antaranya selain manihatul anas ya yang tadi Anda sebutkan, di antaranya ente jawab salam orang. Itu termasuk min anwa'il bir. Termasuk 40 khuslah yang disebutkan sama Nabi. Ente jawab salam ya, yang ente harapkan pahala dari Allah, ente benarkan janji Allah, Allah masukkan ente kepada ke dalam surganya. Jadi cuman jawab salam bisa masuk surga kalau niatnya benar. Wa tashmitul atis, orang lagi bangkis gitu. Alhamdulillah, yarhamkumullah, tashmit. Itu ente ucapkan itu, ngarep pahala dari Allah, benarkan janji Allah terhadap orang yang berbuat baik, Allah masukkan ente surga. Paham? Dikit tuh. Wa imatatul azanit tariq, nyingkirin. Ente ada paku di situ, di tengah jalan tuh. Ada paku, ente tahu wah ini banyak orang lewat di sini. Anak-anak kecil juga suka pada lewat di situ. Ini daripada bahaya, ente singkirin. Ente nyingkirin itu, niat ente ngarep dapat pahala dari Allah, benarkan janji Allah bagi orang yang berbuat kebaikan, itu bisa nyebabin ente masuk surga. Paham? Itu diantaranya. Kata beliau, "Famasatana an nablugha 15 khuslah." Kata beliau 15 nggak nyampe, katanya. Anda nggak bisa nyebutin lagi sudah. Kan Nabi bilang 40 jenis macam kebaikan. Sama Nabi yang dijelaskan cuma selebihnya. Kan nggak dijelaskan. Sayyidina Hisan coba mengurai. 15 juga nggak bisa. Itu doang tadi disebut-sebutin. Tapi ada lagi sebagian ulama ya, coba nyebutin lagi yang telah disebutkan oleh Sayyidina Hisan, ditambahkan lagi. Itu diantara apa? Ente ngebantu orang kerja ya, terus ente nutupin aib muslim ya. Harga dirinya ente girangin orang muslim tuh. Nunjukin orang kebaikan, ngomong yang bagus, terus nanam tumbuh-tumbuhan, bertani ya. Terus jenguk orang sakit, bersalaman ya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, saling nasihat menasehati, itu termasuk. Itu juga belum nyampe 40. Belum nyampe 40. Jadi apa intinya? Kebaikan itu luas. Kebaikan itu abstrak. Yang namanya kebaikan ente kerjakan ya, selain yang aneh sebutkan tadi, ente kerjakan ngarep pahala dari Allah, maka Allah masukin ente ke surga. Jadi yang dapat kita istinbat, kita ambil istinbat daripada hadis ini, bahwasanya apa? Keutamaan Allah, sayangnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad, yaitu apa? Allah memperbanyak jalan-jalan kebaikan. Itu diantaranya yang dapat kita istinbat. Bukan hanya Allah banyakin jalan kebaikannya, tapi juga Allah terima, mau yang dikit ke, mau yang kecil ke, ya, Allah terima. Jadi itu termasuk salah satu bukti keutamaan Allah dan kasih sayangnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Diunjukin jalan kebaikan yang banyak. Pokoknya kalau nama udah di situ ada kebaikan, ente ngarepin pahala di situ. Ya, ente benarkan janji Allah bagi orang yang melakukan perbuatan baik, Allah masukkan ke surga. Tapi dengan syarat ya, Allah bisa nerima mau yang dikit mau yang banyak kalau niatnya bagus, tujuannya bagus, niatnya saleh, tujuannya saleh. Umpama orang lihatnya zahirnya ente, wah nyingkirin paku tuh. Zahirnya kita ngeliat, oh masya Allah nih orang baik. Ternyata apa? Dia mau ngisengin temennya, dia tahu temennya lagi lewat sini.
Hobinya suka lewat situ, sengaja dibuang ke situ tuh pakunya. Sama aja kan, zahir di mata kita tapi niatnya bagus gak? Kagak, biar temen yang celaka. Mang beneran gue lagi gemes media nih, ada gue buang aja sini dah. Kita ngeliat, masya Allah tuh orang, ya kan? Nggak taunya temennya emang sering lewat situ. Jadi yang dari tengah dia cuma dipindahin ke pinggir. Emang nggak kena orang, tapi kena temennya. Emang niat dia biar kena temennya. Nah ini yang dapat kita istinbat daripada hadis ini. Jadi ingat tuh yang namanya bertani, berkebun, itu termasuk anwaul khair. Kenapa? Karena di situ ada manfaat. Umpama buahnya dicolong orang jadi sedekah, ini jadi sedekah, banyak sedekahnya. Udah panen, timbangannya masih dikurangin, itu sedekah juga masih. Ente bersedekah masih. Dorongan. Paham? Jadi kalau kita lihat luar biasa Allah sayangnya sama umat Nabi Muhammad. Sampai perkara kayak begitu sama Allah masih dikasih kebaikan, masih dikasih pahala. Orang lihat orang nanem kan kelihatannya biasa aja kan, ya kan? Hobi nanem, rumahnya banyak tanamannya. Padahal di situ ada emang dorongan dari syariat, terutama apalagi pohon-pohonan atau tanam-tanaman yang punya buah. Bisa diambil manfaat sama makhluknya Allah. Mau binatang kayak, mau orang kayak, bisa dikasih. Nah kemudian yang dapat kita ambil istinbat dari hadis ke-23, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Maksudnya ittaqun nara di sini, ya, jadikanlah amal yang soleh itu adalah penghalang antara ente dengan neraka. Walaupun harus bersedekah dengan sepotong korma. Syak itu nisfah, setengahnya. Korma setengahnya. Itu maksudnya. Nah di sini yang dapat kita istinbat pertama yang dorongan untuk bersedekah semampu kita. Itu yang pertama. Dorongan bersedekah semampunya kita. Temennya cuman mampu 1.000 perak, jangan dicela. Karena bukan ente penentunya, Allah. Paham? Sedekah cuman 1.000, kecium nggak mampu. Ya kan? Kecium nggak mampu 1.000, temannya diolok-olok, dikata-kata apaan lu bapet amat lu, begini, gue dong, tuh 500.000, beda kelas, ya kan? Segitu mah buset, sama Allah juga malaikat gue catat cuil lu, kita lu bukan penentu, ente bukan penentu. Iya, kecil dikit Allah yang nerima, bukan ente yang nerima, bukan ente yang nilai Allah. Biarin aja, paham? Biar kata cuma 1.000 perak nek recek punya, tring masuk begitu tuh. Udah jangan dikata, diam aja, paham? Karena bisa jadi yang segitu yang diterima sama Allah. Karena omongan ente tadi, kayak gue dong 500, justru ini yang gak diterima. Kenapa? Bareng sama apa? Sama omongannya, kecium lo gak mampu, diurak-urak malaikat. Bisa jadi penilaian bukan dari kita, dari Allah. Udah diam aja, jangan dikata apa-apa. Ya. Kemudian dari kata-kata fa bi kalimatin thayyibah, ya, itu dorongan untuk berakhlak, berperangai mulia.
Terus kemudian yang kedua, hendaknya kita sering melakukan perbuatan taat dan menjauhi perbuatan munkar, perbuatan maksiat. Tujuannya apa? Biar nanti di hari kiamat kita nggak malu ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat ame pahala, ya, maksiat ame kebaikan, banyakkan maksiatnya. Karena diajak dialog nanti. Lihat kanan, ini yang baik. Lihat kiri, ini yang buruk. Begitu lihat yang kanan dikit, lihat yang kiri bertumpuk. Malu nggak kira-kira? Malu. Jadi gitu. Hendaknya seorang hamba, ya, giat dalam menjalankan pekerjaan taat, menjauhi perbuatan mungkarat, biar dia nggak malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di hari kiamat. Sampai di hadis dikatakan nggak ada hijab, nggak ada penghubung, nggak ada penerjemah antara ini hamba dengan Allah. Di sini dibilang, hati-hati orang-orang mukmin jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Maha menyaksikan, dia juga yang Maha menentukan. Kan Allah menyaksikan apa yang kita kerja. Allah juga hakimnya. Kalau Allah udah ketok palu neraka, selesai. Paham? Nah itu. Yang terakhir, tanggung jawab manusia terhadap amalnya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh. Yang hadis ke-24 yang dapat kita istinbat dari hadis ini, yaitu apa? Dorongan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas keutamaan dan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Dorongan. Kemudian yang namanya syukur itu adalah termasuk salah satu jalur keselamatan dan diterimanya kita punya amal di sisi Allah. Karena Allah apa? Layar do, Allah ridho, konteks hadisnya. Allah ridho terhadap hamba. Kalau dia makan, dia ngucapin alhamdulillah. Dia minum, dia ngucapin alhamdulillah. Nah, cuman kata Imam Ibnu Malik, kalau kita lagi makan jamaatan, ente udah selesai, jangan kencang-kencang bilang alhamdulillah, udah kelar, temen ente belum pada kelar nih, ente udah kelar sendiri, alhamdulillah. Sunnahnya dia yakhfid sautah, ya. Kalau teman-temannya belum kelar nih, udah kelar makan, udah cukup dalam hati aja dia ngomong alhamdulillah, atau pelan-pelan alhamdulillah. Kalau kita enggak, udah kencang, alhamdulillah, lelet banget sih makan. Ada tambahannya masih. Iya, masih ada tambahannya. Nah, tapi ini termasuk apa? Termasuk adabnya. Ya. Dan cukup untuk mendapatkan asal sunnah, yaitu kesunahan. Cukup ente mengucapkan apa, dapat kesunahan, ente ucap alhamdulillah.
Ya sempurnanya yang doa makan sama doa minum. Alhamdulilladzi at'amani hadza wa razaqani min qawli haulin minni wa la quwwatin. Alhamdulilladzi at'amani wa saqani wa jalani minal muslimin. Sempurna sudah. Paling dikit ente ngucapin alhamdulillah udah selesai. Itu masih dapat sunnah. Apalagi depan orang banyak. Depan orang banyak, temennya belum kelar, dia udah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min qawli haulin minni wa la quwwatin. Rame deh tuh. Yang lain daripada makan, yang duduk dia ramein diri-diri. Kata Ibn Malik, sunnah yang kedua. Jadi ente mengucapkan alhamdulillah sunnah. Ketika ente lagi makan bareng-bareng orang, ya, teman ente belum selesai, ente udah selesai, sunnahnya dapat sunnah lagi nih yang kedua, yaitu apa? Ente ucapin alhamdulillah sirran dalam hati atau pelan-pelan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Sudah cukup. Dan ada yang melembel lagi, lewet banget makan. Iya. Yang dapat kita istinbat, kemudian yang berikutnya yang dapat kita istinbat dari hadis ke-25. Ala kulli muslim shadaqah. Ya. Di sini di syarah hadisnya, ya, tiap-tiap muslim itu tiap hari. Ya. Tiap hari. Ya. Itu ada sesuatu yang dia bisa sedekahkan. Sebagai apa sih? Sebagai rasa syukur terhadap nikmat Allah yang udah diberikan kepada kita. Kita kadang namanya manusia. Aneh ingat omongannya Abah, omongannya Kiai. Kita nih, ya, kadang kita punya hajat sama Allah. Nagih, ya Allah, ngapain yang ini kagak diturutin, ya Allah, kok kagak dikabul-kabul. Kita lupa nikmat yang udah Allah kasih, kita kagak hitung tuh. Lempangan yang begini kita pertanyain, ya Allah kok nggak dikabul-kabul, ya Allah yang nih. Lah yang lain nikmat Allah yang udah dikasih ke kita kagak ngitung. Ngapa lempangan yang nih perhitungan? Paham nggak omongan tuh? Kita punya hajat, doa, ya Allah, tiap malam, ya Allah. Habis itu, ya Allah kok nggak dikabul-kabul, ya Allah. Paham nggak? Dia lupa yang kemarin-kemarin, yang dari kecil, yang dari lahir, yang Allah kasih nikmat kepada kita semua. Ente hitung? Kagak kan? Kagak dihitung-hitung lempangan yang itu. Kenapa yang diperhitungan? Satu kagak dikabul, dia protes. Makanya jadi santri itu jangan cuma siapa santri Abah, nahnu, teriaknya gitu doang. Omongannya satu kayak belum tentu ada yang nyangkut. Makanya nahnu. Apa yang disampaikan rekam, paham? Iktibar, ambil itu buat iktibar. Jangan cuma nahnunya doang. Sama. Jadi itu kita ingat omongannya itu. Kita bilang iya benar memang. Yang udah Allah kasih kita kagak hitung-hitung. Nikmat napas, semua dikasih sehat, dikasih ini tiap hari. Kenapa lempengannya ketika hajat kagak dikabulin? Kok protes? Ya Allah kok nggak dikabul? Lah yang kemarin nikmat. Paham? Jadi banyak dari beliau tuh dapat banyak. Itu diantara salah satu yang kita jadiin pegangan. Kalamnya sedikit memang, prakteknya luar biasa. Apalagi hajatnya ngedesek gitu. Hajatnya ngedesek. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dari Imam Ahmad dan Al-Imam Abi Daud marfu, manusia itu punya 360 sendi.
maka hendaknya dia bersedekah dengan 360 sendi itu yang ada di tubuhnya dia. Caranya gimana? Siapa yang mampu? Yang mampu siapa? 360 sendi. 360 sendi aja kita nggak tahu di belah mana aja, ya kan? Terus kemudian suruh sedekah dengan itu semua. Siapa yang mampu? Paham? Siapa yang mampu? Sahabat penanya, ya Nabi Allah, siapa yang mampu begitu? Kata Nabi apa? An-nakha fil masjid fayadfanuha. Tuh ente lihat ludah ada di masjid, ya ente kubur. Berarti ente apa? 360 sendi ente itu lagi bersedekah. Jadi ada orang buang ludah di masjid, ente singkirin, buang. Itu 360 ente sama aja, ente buang gitu doang tuh, plung, udah. Itu sama aja ente bersedekah dengan 360 sendi ente. Itu satu. Yang kedua, itu tadi ada paku di jalanan atau ada sesuatu yang kira-kira bisa ngebahayain orang nih, gitu, disingkirin sama dia. Paham? Disingkirin. Itu sama aja dia bersedekah dengan 360 sendi. Kalau nggak bisa juga rakaat duha, 2 rakaat duha. Jadi ente setiap hari sholat duha tuh itu sama aja, berarti apa? Di sini kan jadi kewajiban, ya kan? Yang sunnah buat orang, wajib buat ente santri. Karena emang masanya ente masa tarbiyah, masa pendidikan. Jadi 2 rakaat duha itu yang ente kerjakan, berarti ente lagi mensedekahkan 360 sendi ente. Luar biasa nggak? Jangan dianggap remeh. Ini sahabat ini pertanyaannya begitu mulu. Itu siapa tuh yang ini sholat duha jamaah, begitu mulu kasusnya. Selalu ditanya. Nggak masalah sholat duha jamaah. Siapa yang bermasalahin? Di minhaj ada, di ini ada, di kitab-kitab fikih mubah hukumnya. Apalagi buat tarbiyah membiasakan. Jangan iseng udah mulut pakai ngomong. Naik dah kita. Suka iseng aja itu siapa? Itu anjuran mana? Dalilnya mana itu? Santri pada sholat duha jamaah. Besok pengurus gitu kalau ada lagi yang nanya begitu bilangin, Pak, ini lagi diajarin sama kiai sedekah dengan 360 sendi. Tuh. Kalau satu-satu kan kagak enak, Pak. Biar dia rame-rame. Tuh. Kalau santri semuanya sedekah dengan 360 sendi, wah ini pesantren berkah, ilmunya berkah, manfaat. Tuh. Bilang begitu, di jam kayak nanya dalil, hukumnya mubah. Hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Jadi tiap inian ada aja yang nanya begitu lagi. Kasetnya kayak kaset kusut, ngulangnya begitu-gitu aja. Itu duha jamaatan, tahajud jamaatan. Ngapa sih? Ngapa memang ngapa? Kenapa? Jadi ente kalau ditanya gitu jawab. Bilangnya kami lagi diajarkan sama guru, sama kiai bersedekah dengan 360 sendi. Dia melongo, apaan tuh ya? Ngaji dulu, jangan nanya. Tuh dalilnya apa sholat duha? Secara berjamaah, ngaji dulu, ngaji. Apa itu? Sedekah dengan 360 sendi. Iya, ini keadi aja terus. Ntar ada lagi, itu siapa itu? Kenapa itu? Duha bareng-bareng tuh jamaah. Pakai imam lagi. Itu tahajud, kenapa itu? Jamaah bareng-bareng lagi. Begitu mulu. Ntar dicabein. Mubah hukumnya mubah. Jadi jangan santri jangan ragu ditanya apa ya dalilnya ya, apa ya nih malam kita kasih tahu tuh. Berarti ente lagi bersedekah dengan 360 sendi. Apalin. Nah di sini dibilang lagi, kalau dia nggak mampu ya Rasulullah,
Kan di sini bilang, kalau dia nggak mampu bersedekah ya Rasulullah. Kata Nabi dia bekerja untuk memberikan manfaat buat dirinya dan manfaat buat orang lain dengan dia bersedekah. Jadi dengan dia bekerja, dia memberikan manfaat untuk dirinya buat mencukupi kebutuhannya dia, ya. Terus kemudian dengan dia bersedekah, dia ngasih manfaat kepada orang lain. Nah, uniknya di sini, ya, di sini ada dorongan apa? Kita untuk mengupayakan kebutuhan orang, sandang, pangan, papannya. Umpama ada tetangga kita lihat susah nih, kita kasih dia makanan pokok, sembako tuh. Itu dorongan memang dari syariat, jangan salah ya. Umpama ada orang datang, biasanya kan gitu. Kalau tahlilan atau apa kan dibagi-bagiin tuh sembako, ya, emang itu dorongannya begitu. Ya. Atau lebih dari itu, ente buka warung kelontong, isinya kebutuhan pokok orang, sandang, pangan, papan, ya kan, ada beras, ada minyak, ada apa. Dorongan juga. Kalau diniatin baik. Jadi ngomong, ya kita mah warung kita kecil, begini, niatnya tawadu. Jangan begitu, jangan bilang kecil. Masa hidup mau kecil mulu? Jadi kalau dia ngomong, ya kita sih apa sih orang kecil, ya barang kita kecil, ya toko kita kecil mulu lu. Iya, kasih tinggian dikit. Jadi kalau umpama dia dagang kelontong, dagang sembako, dagang beras, dagang ini, niat dia baik gitu buat nutupin kebutuhannya orang, dapat pahala tuh. Dia dapat pahala. Terus juga apalagi kalau dia nggak mampu ya Rasulullah, ya udah, orang yang punya hajat ngedesak, bantuin, paham? Ente lihat di jalanan, nenek-nenek bawa tas, ya kan, agak berat nih, paham nggak? Jangan belakangan lihat. Ente tolongin dia, nek sini nek ya, saya bantuin bawa nek, nenek mau kemana? Jangan barangnya lo anterin, neneknya lo tinggalin, nyebrang sendirian, bawa dua-duanya, paham nggak? Barangnya dibawa, neneknya ditinggalin, bawa dua-duanya, barangnya bawa, neneknya juga dibawa, namanya nenek-nenek nyebrang. Itu double loh ente, dapat bantuin begitu, double pahalanya. Satu, ente ngeringanin beban ente yang beban tuh nenek yang dia bawa. Kedua, ente nolongin dia nyebrang, double. Naik angkot, Pak saya yang bayarin Pak, tuh nenek 3. Paham? Lumayan, jalurnya banyak. Jangan belakang nggak ngelihat palak mana. Nenek udah, dia ngucluk aja. Kata Allah apa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ente punya teman sakit di pondok, ya kan? Ente jenguk sedekah, ya kan? Sakit apa? Ya kan? Abis itu ente rawat dia nih. Tuh. Nah makanya tuh kayak apa, Kismus Sehat yang di pondok, double dia dapat sedekah, dia dapat iadatul marid, ya kan, dia jenguk orang sah. Abis itu apa, dirawat. Yang penting apa? Benerin niatnya tuh Kismus Sehat. Niat aneh pengen bantu orang sakit, pengen iniin, sakit sampai dianterin, ya kan, dianterin ke rumah sakit sama dia, ya kan, obatnya ditebusin, udah berapa itu pahalanya. Yang penting niatnya benerin. Niatnya benerin. Niatnya, tujuannya dibenerin. Jangan niatnya ada modusnya. Gitu. Jadi dikhususkan sebagian orang sakit ditinggalkan sebagian karena itu. Wah damponya tuh cakep tuh kalau dia tuh. Udah gua ngerawat aja, gua ngerawat rebutan. Padahal yang ini juga sama lagi sakit, nggak ada yang berebutan.
Paham nggak? Niatnya dibenerin. Niatnya yang bagus, yang bener. Ikhlasan gitu. Kalau ada modus dikit anggap aja udah mudah-mudahan bonus, udah gitu aja. Itu berapa banyak loh pahalanya loh. Tuh. Paham? Bukan orang kismusea doang, orang dapur sama gitu juga. Lo tiap hari dia nyiapin nasi beras buat santri, ya kan? Lauknya buat santri. Sekarang aneh mau nanya yang begitu nolongin orang nggak? Nolongin dia. Kenapa? Dia itu yu'inuzal hajah. Coba santri telat makan dikit, berabe nggak? Berabe, hancur semua jam. Bener nggak? Termasuk nggak nih sedekah? Sedekah. Niatnya benerin tuh. Niatnya benerin. Kalau nggak bisa juga ya Rasulullah, suruh kebaikan. Ente memerintahkan orang untuk berbuat baik, itu juga termasuk sedekah. Nyuruh orang untuk berbuat baik. Kadang iseng mulut, iseng lagi. Ada orang baru datang masuk masjid. Alhamdulillah masuk Islam juga loh. Kemarin kemana aja tuh. Musinya sama dia, ayo masuk. Ayo masuk. Kalau berdoa ya Allah, alhamdulillah teman gue nih hari datang. Paham nggak? Alhamdulillah ya Allah dia ke masjid juga ya Allah. Giram gitu. Megang hati, megang pala, megang hati. Dalam artian apa? Ini sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan. Di ujuk-ujuk datang, megang hati, seneng kita ngelihatnya tuh. Begitu. Paham? Jelas nggak tuh? Ya Rasulullah, kalau nggak bisa juga menyuruh untuk berbuat baik ya Rasulullah. Jadi umpama nih, diantara contohnya lagi, umpama ente pengurus, ya kan? Nih buat pengurus nih. Kalau yang wa bi amril bil ma'ruf awil khair. Ini pengurus. Santri, ya kan? Dibangunin tuh sholat tahajud. Ayo bangun. Nyuruh kebayaan nggak? Dapat sedekah nggak? Jadi rata tuh bagian kesehatan dapat, nasi dapat, pengurus juga dapat. Bangunin, ayo bangun. Udah jam 3, ayo kita tahajud tuh, dapat. Dia dapat pahala sedekah. Ya kan, mau duha dibangunin lagi, ayo duha, baca Quran. Kan pengurus paling ribet, ya kan? Sholat subuh, santri diperhatiin atu-atu. Ya'mur bil ma'ruf gak tuh? Ya'mur bil dapat gak sedekah? Dan gerendengan, makanya jangan males-malesan. Itu udah berapa banyak ente kebaikan di situ. Ya kan? Masing-masing dari ente itu dapat kebaikannya sendiri. Karena ente di situ ya'muru bil ma'ruf. Pengurus itu emang kerjaan apa? Ya'mur bil ma'ruf. Dia juga yanha anil munkar. Jaga di depan, jangan sampai ada yang lolos. Itu kan juga yanha anil munkar. Belajar, bahasanya belajar. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa juga dia amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa juga untuk menyuruh berbuat kebaikan. Kata Nabi, dia tahan dirinya, ya, jangan sampai berbuat jahat, karena itu juga sedekah. Maksudnya apa? Dia tidak melakukan sesuatu, ya, dia tidak melakukan sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi dia diem, ya kan? Dia nggak berbuat buruk, mulutnya anteng, tangan anteng, itu juga termasuk udah sedekah. Paham? Biasa temennya lewat, diem, sedekah tuh, ya kan?
Jadi sedekahnya di sini apa? Sedekah, ada sedekah di situ buat dirinya, yaitu apa? Dirinya selamat dari kehancuran. Ketika dia nahan diri nggak berbuat jahat sama orang, berarti dirinya, dia sudah menyelamatkan dirinya dari kehancuran, ya. Dia sudah menyelamatkan orang lain dari keburukannya dia. Dan ini merupakan syukur yang wajib. Termasuk kita nahan diri begitu. Jangan temannya lewat, biasa lewat. Diam lagi. Paham? Nyari diam, tenang Ramadan. Soleh banget dah. Gitu. Biarin orang mau KTNT, pura-pura religi lah atau terserah. Gue emang lagi pengen diem. Dah. Gue gak mau jahat sama orang, mulut juga gue gak mau iseng, gue mau diem aja. Iya, apalagi di bulan Ramadan. Tuh siang hari Ramadan tuh selama ente berpuasa tuh, ya. Ketika ada orang pengen berbuat jahat sama ente, ajakin ribut, ajakin berantem, ajakin apa aja pokoknya. Cukup bilang ini soim, ane puasa. Terus ane puasa. Jangan ada terusannya. Ini biasa ada terusannya. Ane puasa. Lu puasa. Puasa. Gak ngerti dibilangin orang puasa tuh. Sama aja. Batalin pahala. Nahan deh, diem aja. Ya Allah, gua puasa gua tabok nih orang nih tuh. Sama aja, ada lagi. Coba dah. Iya. Sulit emang. Sulit, kita akuin sulit. Yumsik anis syar. Karena apa? Ini termasuk syukur wajib. Hadza syukur wajib. Ini syukur yang wajib. Ketika ente diam, orang selamat dari keburukan ente, itu bahasanya sudah cakep. Berarti ente sudah menjalankan nikmat yang Allah berikan. Dan ini syukur yang wajib. Tambah lagi syukur yang sunnahnya, yaitu apa? Tambahin ibadah nawafilnya, zikirnya, komplit loh. Di pondok apa yang nggak ini? Ente belajar semua. Nah di sini ada semua. Cuman baru taunya sekarang aja kan. Kalau pengurus itu ketika ngerawat santri, ya dia ngejaga santri, itu ada pahala sedekah. Jadi jangan kayak milenial sekarang. Sedekah dianggap pahala, yang namanya pahala barang kagak kelihatan terus diremehin. Harus sesuatunya harus jelas kelihatan, duit tuh kelihatan baru dah. Jadi jangan bersifatnya kayak begitu. Santri harus beda, yakinin itu pahala, yakinin berkah. Yang lain nggak mau percaya pahala, nggak mau percaya keberkahan, urusan dia, bukan urusan kita. Udah selesai. Cerita sejarah juga, sejarah Nabi sama orang sekarang bisa dikata mitos. Oh masuk kayak gitu, wah keren juga tuh, wah hebat tuh, begitu orang cerita sejarah Nabi. Kadang-kadang yang begini udah nggak sabaran gitu kalau yang begini kadang-kadang. Iya. Jadi ini termasuk. Yang terakhir adalah nah, yang dapat kita istimbat daripada hadis ini yang terakhir yaitu apa? Bahwasanya makna sedekah itu mencakup macam-macam jenis kebaikan dan perbuatan baik. Sampai kita menahan diri, ya, tidak berbuat buruk, itu juga termasuk jenisnya sedekah. Paham sampai sini? Jelas? Taib naktafi ala hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hawba
wasur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil musafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syekh sahbi walhamdulillahi fil badai wa tanahi hamdan kasiran daim mahabbatin nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa hatta tarisal arda min alaiha wa antakhal warisin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suma la tajal fina wala minna wala ma'ana syaqiyun wala mahruma. Rabbana jal auladana wa asbatana wa zuriyatina wa talamizatina min al-ulama'il amilin wa nasiruddin wa khuluqin azim wa qurrata a'yunin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.